Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan perkembangan bahasa anak. Bahasa merupakan suatu bentuk komunikasi yang dilakukan baik dengan cara diucapkan, ditulis, ataupun diisyaratkan, yang didasarkan pada sebuah simbol yang terdiri dari kata-kata yang digunakan oleh seseorang untuk memvariasikan atau mengkombinasikan kata-kata tersebut. Dalam ilmu psikologi perkembangan anak, akan melalui beberapa tahapan untuk bisa menggunakan bahasa dengan baik. Salah satu tokoh yang merumuskan perkembangan bahasa anak yaitu Noam Chomsky. Secara umum, perkembangan bahasa anak dibagi menjadi dua. Yang pertama, tahap pralinguistik. Tahap ini berlangsung pada fase bayi, di mana si kecil berusaha melakukan komunikasi dengan ibunya dengan orang sekitar dengan cara menjerit, menangis, dan tertawa. Kemampuan ini meningkat dalam bentuk komunikasi yang lebih verbal, yaitu ia mulai mengoceh meskipun dengan kata-kata yang belum jelas. Yang kedua yaitu tahap linguistik. Ini adalah fase si kecil belajar, di mana tahap ini anak sudah mulai mengucapkan kata-kata seperti orang dewasa. Ia juga sudah dapat merangkai kata-kata dalam satu kalimat. Selanjutnya, tahap perkembangan bahasa anak sesuai usia. Yang pertama, tahap bahasa awal, dimulai dari usia 0 sampai 1 tahun. Dimulai dari sejak lahir, bayi telah diperkenalkan dengan bahasa. Mereka mengkomunikasikan bahasa dengan gerakan tubuh dalam merespon kata-kata yang disampaikan orang lain. Bayi sangat sensitif terhadap ritme dan nada pembicaraan. Pada usia 1 bulan, bayi sudah dapat mendengkur. Sedangkan pada usia 6 bulan sampai 1 tahun, mereka menggunakan bahasa babbling, seperti bababa atau dadada untuk merespon pembicaraan orang. Bayi sangat suka bermain dengan suara, dan ritme babbling mereka juga memiliki irama. Tahap kedua, yaitu tahap kalimat satu kata. Dimulai dari usia 1 sampai 1,5 tahun. Pada usia sekitar 1 tahun, anak mulai mengucapkan kata-kata pertama. Kata pertama yang diucapkan oleh anak-anak tersebut merupakan implementasi psikologis dan visional yang mencakup mau tidaknya terhadap sesuatu. Contohnya kue, yang dapat berarti aku mau kue atau ada kue. Satu kata ini dapat berupa perintah, penolakan, pemberitahuan, dan lain-lain. Untuk mengerti apa yang dimaksud si anak, metode yang tepat digunakan oleh orang tua adalah dengan cara mengobservasi dan memahami dengan apa yang dikerjakan anak pada saat itu. Intonasi pun mendukung apakah anak ini memerintah, menolak, atau hanya memberitahu. Tahap ketiga, yaitu tahap kalimat dua kata, dimulai dari usia 1,5 sampai 2 tahun. Dua kata muncul sebagai akibat dari bertambahnya pembendaharaan kata dari lingkungan dan fungsi-fungsi kognitif anak. Kalimat kedua ini muncul sebagai peluasan ketika anak mengerti terhadap sebuah kejadian dan mencoba mengekspresikannya, yang terjadi sekitar usia 1,5 tahun atau 18 bulan. Misalnya makna kepemilikan seperti baju ibu, makna sifat seperti hidung mancung. Namun, pada tahap ini kata kerja yang digunakan tidak mencakup jumlah dan waktu. Selanjutnya tahap keempat, yaitu tahap perkembangan tata bahasa, dimulai dari usia 2 sampai 5 tahun. Yang terlihat dari tahap ini adalah keterampilan anak dalam mengadakan sebuah diferensiasi ketika menggunakan kata-kata dan kalimat. Secara garis besar, perkembangan itu adalah: yang pertama, anak telah menguasai bahasa ibu dan mengetahui hukum-hukum tata bahasa yang lebih pokok. Yang kedua, masih kesulitan mengucapkan konsonan yang sedikit kompleks. Yang ketiga, sedikit demi sedikit mulai berkembang. Adanya pembedaan kata benda, kata kerja dalam pemakaiannya, yang ditandai dengan kata depan, kata ganti, dan kata kerja baru. Yang keempat, bahasa sebagai fungsi komunikasi benar-benar telah berfungsi. Pengalaman anak mulai dibagikan kepada orang-orang terdekatnya. Yang kelima, perkembangan morfologi mulai terjadi, yang ditandai dengan kata jamak, perubahan akhiran, perubahan kata kerja, dan lain-lain. Tahap kelima, yaitu tahap transformasi atau tahap perkembangan tata bahasa menjelang dewasa. Dimulai dari usia 5 sampai 10 tahun. Pada masa ini, tata bahasa seorang anak berkembang secara pesat. Seorang anak mengalami sebuah perubahan melibatkan
gabungan kalimat yang sederhana. Terdapat penelitian dari Akal Milov Smith yang mempelajari tentang bahasa anak-anak sekolah tahun 1979 yang mengungkapkan usia anak 5-8 tahun muncul ciri-ciri yang khas pada bahasa anak dengan mengerti kemampuan untuk mengerti hal-hal abstrak. Ketika anak telah memasuki usia 8 tahun, bahasa telah digunakan sebagai alat yang benar-benar penting untuk proses pencapaian pemikiran. Usia ini merupakan usia yang sangat penting dalam kemampuan kompleks tata bahasa. Tahap ke-6, yaitu tahap kompetensi lengkap, dimulai dari usia 11 tahun sampai dewasa. Pada akhir masa anak-anak, kemampuan berbahasa sudah cukup matang. Hingga usia sekolah pertengahan atau biasa dikenal dengan SMP, keterampilan berbicara anak lebih meningkat. Sintaksis lebih lengkap disertai variasi-variasi struktur dan variasi-variasi kata. Yang selanjutnya adalah keterlambatan berbicara. Seorang anak digolongkan terlambat bicara jika umur sudah mencapai 2 atau 3 tahun tetapi belum bisa berbicara lancar atau hanya bisa berbicara potongan-potongan kata saja. Masalah anak terlambat bicara ini dialami 5-10% anak-anak prasekolah dan kebanyakan dialami oleh anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Selanjutnya ada penyebab keterlambatan bicara. Yang pertama, mengalami hambatan pendengaran, yaitu bila anak mengalami kesulitan dalam pendengaran, secara otomatis anak akan kesulitan meniru, memahami, dan menggunakan bahasa. Yang kedua, ada hambatan perkembangan otak, yaitu adanya gangguan pada daerah oral motor di otak mengakibatkan ketidakefektifan hubungan di daerah otak yang berperan untuk berbicara. Yang ketiga, adanya masalah keturunan. Keterlambatan bicara juga bisa dipengaruhi oleh faktor keturunan. Meski belum ada penelitian yang bisa membuktikan kebenarannya, namun biasanya anak yang terlambat bicara ternyata memiliki riwayat keluarga yang mengalami gangguan yang sama. Yang keempat, minimnya komunikasi, yaitu interaksi dan komunikasi antara orang tua dengan anak bisa menstimulasi anak untuk memperbanyak kosakatanya. Yang terakhir, faktor digital. Contohnya, anak yang sering menonton televisi akan menjadi pendengar yang pasif. Anak hanya menerima tanpa harus mencerna dan memproses informasi yang masuk. Menonton televisi juga bisa membuat anak menjadi traumatis karena menyaksikan tayangan yang berisi adegan perkelahian, kekerasan, dan seksual. Yang selanjutnya adalah pembelajaran language dalam sekolah dasar. Language adalah pendekatan pembelajaran dengan menyediakan pembelajaran bahasa secara utuh dan tidak terpisah-pisah. Language dimulai dengan menumbuh kembangkan lingkungan di mana bahasa diajarkan secara utuh dan keterampilan bahasa seperti membaca, menulis, menyimak, dan berbicara diajarkan secara terpadu. Selanjutnya, komponen-komponen whole language. Yang pertama, ada reading aloud, yang artinya membaca yang dilakukan oleh guru untuk peserta didik. Yang kedua, ada journal writing, artinya menulis jurnal. Yang ketiga, ada sustained silent reading, artinya kegiatan membaca dalam hati yang dilakukan oleh peserta didik. Yang keempat, ada share reading, artinya membaca bersama antara guru dan peserta didik. Yang kelima, ada guide writing, artinya menulis terbimbing. Yang keenam, ada guide reading, artinya membaca terbimbing. Guru menjadi pengamat dan fasilitator. Yang ketujuh, ada independent reading, artinya membaca bebas. Dan yang terakhir, yang kedelapan, itu independent writing, artinya menulis bebas. Selanjutnya adalah karakteristik pembelajaran language. Yang pertama itu demonstrasi di mana guru secara aktif terlibat dalam pembelajaran pemakaian bahasa, seperti bercerita, membacakan buku di hadapan kelas dengan intonasi yang benar. Yang kedua adalah praktik atau pemakaian. Di kelas language, praktik dan pemakaian bahasa dalam konteks ini sangat ditekankan.
dan guru melibatkan siswa dalam aktivitas pembelajaran. Yang ketiga itu ada respon dan umpan balik, di mana respon yang diberikan guru harus dikaitkan dengan aktivitas siswa. Yang keempat itu keterlibatan. Siswa harus dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran. Di kelas diharapkan timbul perasaan nyaman dalam diri siswa agar siswa berani mencoba hal yang menantang. Nah, tadi kan kita udah mendengarkan penjelasan apa aja itu pengertian dari whole language, terus karakteristik whole language, sama komponen-komponen apa aja yang ada di whole language. Nah, di slide ini kita membahas tentang pembelajaran whole language di sekolah dasar. Di sini kita mengambil contoh dengan menggunakan metode reading aloud dalam pembelajaran pada siswa sekolah dasar. Nah, kenapa kita menggunakan reading aloud? Karena reading aloud atau membaca nyaring merupakan bentuk strategi membaca suatu teks dengan keras yang dapat membantu memfokuskan perhatian siswa secara mental dan dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan juga merancang diskusi. Lalu, apa yang dapat guru lakukan? Caranya itu, guru dapat menggunakan bacaan yang terdapat dalam buku teks atau buku cerita lainnya dan membacakan dengan suara keras dan intonasi yang baik sehingga setiap siswa dapat mendengarkan dan menikmati ceritanya. Jika guru tersebut tidak membacakan dengan suara yang keras dan jelas, maka siswa tidak dapat memperhatikan bacaan tersebut. Jadi kesimpulannya, reading aloud di sini membantu siswa untuk suka membaca dan fokus dalam bacaannya. Karena di reading aloud ini, guru meminta siswa secara bergantian untuk membaca keras. Dan apabila tidak fokus, maka dia tidak akan tahu di mana dia akan melanjutkannya. Dan di setiap paragraf, guru juga menanyakan poin penting untuk bahan diskusi. Selanjutnya, implikasi perkembangan bahasa dalam kegiatan belajar mengajar di SD. Perkembangan bahasa usia dini terbagi menjadi 4. Yang pertama, berkenaan dengan fonologi. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa fonologi adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan perubahannya. Yang kedua, berkenaan dengan morfologi. Morfologi yaitu sebagai bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata meliputi pembentukan atau perubahannya yang mencakup kata dan bagian-bagian kata atau formem. Yang keempat, berkenaan dengan sintaksis. Sintaksis merupakan bagian dari ilmu bahasa yang di dalamnya mengkaji tentang kata dan kelompok kata yang membentuk frasa, klausa, dan kalimat. Yang keempat, berkenaan dengan semantik. Semantik adalah ilmu yang menelaah lambang-lambang atau tanda-tanda yang menyatakan makna, hubungan makna yang satu dengan yang lain, serta hubungan antara kata dengan konsep atau makna dengan kata tersebut. Selanjutnya, perkembangan bahasa usia sekolah. Usia-usia sekolah dikarakteristikan dengan pertumbuhan dalam semua aspek bahasa, walaupun perkembangan pragmatik dan semantik yang nampak dengan sangat lazim. Perkembangan membaca dan menulis, proses kompleks yang tidak dipahami secara total oleh para profesional di bidang perkembangan maupun pendidikan. Selanjutnya, implikasi bagi KBM. Yang pertama, bila KBM yang diciptakan efektif, maka perkembangan bahasa anak dapat berjalan secara optimal. Sebaliknya, bahwa jika KBM berjalan kurang efektif, maka diduga perkembangan bahasa anak mengalami hambatan. Yang kedua, bahasa merupakan alat komunikasi yang paling efektif dalam pergaulan sosial, sehingga sekiranya guru ingin menghasilkan pembelajaran yang efektif untuk mendapatkan hasil pendidikan yang optimal,
Maka sangat diperlukan bahasa yang komunikatif yang memungkinkan semua pihak yang terlibat interaksi belajar mengajar dapat berjalan aktif dan produktif. Sehingga guru SD diharapkan lebih banyak menggunakan bahasa anak daripada bahasa orang dewasa. Yang ketiga, kendati pun anak SD, terutama yang ada di kota, memiliki kemampuan potensial yang berbeda-beda. Namun, pemberian lingkungan yang kondusif bagi perkembangan bahasa sejak dini sangatlah diperlukan. Lingkungan yang kondusif dapat tercipta sesuai dengan kebutuhan anak untuk perkembangan bahasa pada saatnya. Akan berdampak sangat positif terhadap perkembangan bahasa anak. Tidak hanya sebagai pengguna bahasa yang pasif, melainkan juga dapat menjadi pengguna bahasa yang aktif. Kemudian ada aspek-aspek perkembangan peserta didik yang berimplikasi terhadap proses pendidikan. Yang pertama, implikasi perkembangan biologis dan perseptual. Menurut Budiamin dan kawan-kawan, proses perkembangan biologis atau perkembangan fisik mencakup perubahan-perubahan dalam tubuh individu, seperti pertumbuhan otak, otot, sistem saraf, struktur tulang, hormon, organ-organ indrawi, dan sejenisnya. Yang kedua, implikasi perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual peserta didik akan memfasilitasi kemampuan belajarnya. Peserta didik sudah dapat diberikan dasar-dasar keilmuan seperti membaca, menulis, dan berhitung dalam mengembangkan daya nalar. Caranya dengan melatih peserta didik untuk mengungkapkan pendapat, gagasan, atau penilaiannya terhadap berbagai hal. Yang ketiga, implikasi perkembangan bahasa. Pada dasarnya, bahasa sebagai alat komunikasi tidak hanya berupa bicara, melainkan juga dapat diwujudkan dengan tanda isyarat tangan atau anggota tubuh lainnya yang memiliki isyarat tersendiri. Yang keempat, implikasi perkembangan kreativitas. Secara umum, kreativitas dapat diartikan sebagai kemampuan berpikir dan bersikap tentang sesuatu cara yang baru dan tidak biasa guna menghasilkan penyelesaian sesuatu yang unik terhadap berbagai persoalan. Selanjutnya yang kelima, implikasi perkembangan sosial. Berkat perkembangan sosial, seorang anak dapat menyesuaikan diri dengan kelompok teman sebaya maupun dengan lingkungan masyarakat sekitar. Dalam proses belajar di sekolah, kematangan perkembangan sosial ini dapat dimanfaatkan oleh pendidik dengan memberikan tugas-tugas kelompok, baik yang membutuhkan tenaga fisik maupun pikiran. Yang keenam, implikasi perkembangan emosional. Emosi merupakan faktor dominan yang mempengaruhi tingkah laku individu. Dalam hal ini, termasuk pula perilaku belajar. Emosi yang positif seperti perasaan senang, bersemangat, atau rasa ingin tahu akan mempengaruhi individu untuk berkonsentrasi terhadap aktivitas belajar, seperti memperhatikan penjelasan guru, aktif dalam berdiskusi, dan mengerjakan tugas. Yang ketujuh, implikasi perkembangan moral. Pelaksanaan pendidikan moral di kelas hendaknya dihubungkan dengan kehidupan yang ada di luar kelas. Dengan demikian, pembinaan perkembangan moral peserta didik sangat penting karena percuma saja jika mendidik anak-anak hanya untuk menjadikan orang yang berilmu pengetahuan, tetapi jiwa dan wataknya tidak dibangun dan dibina. Yang kedelapan, implikasi perkembangan spiritual. Anak-anak sebenarnya telah memiliki dasar-dasar kemampuan spiritual yang dibawanya sejak lahir. Untuk mengembangkan kemampuan ini, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, untuk melahirkan manusia yang ber-EQ tinggi, dibutuhkan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada perkembangan aspek IQ saja, melainkan aspek EQ dan SQ juga. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.